Bab 1735 Bum Bum Bum. Lampu pedang Chen Ye dan Jian Zun terus berkedip di aula, dan niat pedang abadi memenuhi seluruh istana. Pada saat ini, Chen Ye, tidak ada bagian utuh dari tubuhnya seperti pria berdarah. Di pipinya, bekas pedang saling bersilangan, dan matanya hampir tidak bisa terbuka. Jian Zun juga tidak jauh lebih baik, mereka berdua tidak akan menolak cahaya pedang sama sekali. Ekspresi Chen Ye serius, dan alisnya berkerut. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk melampaui Jian Zun, tetapi tidak mudah untuk mengambil langkah ini. Mungkin sebentar, mungkin seumur hidup. Lengan Chen Ye sakit, lengannya yang gemetar hampir kehabisan tenaga untuk mengangkat pedang. Keberadaan macam apa itu keabadian? Jian Zun tiba-tiba bergumam saat ini. Kekal. Keberadaan seperti apa? Benarkah ada keabadian di dunia ini? Chen Ye tidak tahu, dan tidak tahu, ada begitu banyak orang kuat di dunia ini, tetapi siapa yang bisa bertahan selamanya? Bahkan jika penguasa pedang suatu era ditekan, bukankah itu juga akan binasa? Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba bingung, apa sebenarnya keabadian itu? Jian Zun melihat ekspresi bingung Chen Ye dan tidak mengatakan apa-apa, malah dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Pedang ini pasti bisa membunuh Chen Ye. Cahaya pedang abadi menyerang, dan Chen Ye tidak bergerak. Dia bisa merasakan krisisnya sendiri, tetapi dia tidak bergerak. Chen Ye ingin menemukan terobosan antara hidup dan mati. Jiang Wang hanya 10 cm dari leher Chen Ye, dan tiba-tiba matanya sedikit cerah. Mengapa abadi? Selama hati itu abadi, itu adalah keberadaan yang abadi. Tubuh bisa hancur, jiwa bisa hancur, tapi hatimu abadi. Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa dia melihatnya menebas dengan pedang, dan seluruh istana bergetar dan meledak. Cahaya pedang Sword Sovereign, menghadap pedang Chen Ye, hancur dalam sekejap. Ledakan. Sebuah pedang menebas tubuh Jian Zun. Kelos 1K. Pada saat ini, ada retakan di tubuh Jian Zun, tetapi dia tidak merasakan sakit atau kehilangan, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kepuasan. Aku, bagaimanapun juga, aku kalah. Begitu suara itu jatuh, tubuh Jian Zun tiba-tiba hancur dan menghilang ke dalam istana. Chen Ye membungkuk sedikit ke arah tempat Jian Zun menghilang. Istana 5 lantai, jika bukan karena 5 pembangkit tenaga listrik, Chen Ye tidak akan tahu tahun monyet, kuda dan bulan sama sekali, dan baru kemudian dia akan menyadari kehendak abadi, jiwa abadi, niat pertempuran abadi, roh abadi, dan niat pedang abadi. Kelima pembangkit tenaga listrik ini layak untuk dihormati oleh Chen Ye. Ledakan. Ada ledakan kebisingan di istana, dan koridor lain muncul. Chen Ye mengerutkan kening, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia melangkah masuk. Kesembilan tuan tampak terkejut, dan Raja Roh Baizhan di sebelahnya dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya. Pria yang pernah menekan era dikalahkan. Tentu saja, itu adalah masa muda pria itu, dan kekuatannya kurang dari 1/10.000 dari puncaknya, tetapi sungguh luar biasa bisa mengguncang keberadaan ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kekayaan Sword Sovereign yang tak terkalahkan, setelah puluhan ribu tahun, dikalahkan oleh seorang pria muda. Mitos akhirnya rusak. Keberadaan Raja Roh Baizhan tidak di era yang sama dengan Jian Zun, dan tidak ada cara untuk memahami perasaan 9 tuan. Chen Ye masuk dari koridor sendirian dan menemukan bahwa itu bukan istana, tetapi ruang rahasia. Hanya ada kompor yang menyala di ruang rahasia, dan Chen Ye belum mendekat. Api yang mengamuk ini benar-benar menyebabkan tubuhnya merasakan sakit yang samar. Anda tahu, dengan tubuh fisiknya saat ini, beberapa api biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Kecuali kompor, tidak ada apa-apa di sekitarnya. Chen Ye menahan sensasi terbakar yang menyengat dan berjalan ke kompor. Ada karakter kuno yang terukir di sekitar kompor, yang Chen Ye tidak bisa mengerti. Saat hendak pergi, tiba-tiba terjadi mutasi. Tutup kompor tiba-tiba terbuka, dan terjadi hisapan yang sangat besar. Chen Ye tertangkap basah dan langsung tersedot ke udara. Bagaimana situasinya? Dia mengerutkan kening, hisapannya terlalu kuat untuk dilawan sama sekali. Wuho! Chen Ye kurang dari 10 meter dari memasuki tungku. Nyala api di dalam kompor ternyata berwarna biru samar, seperti api hantu. Nafas api membuat Chen Ye merasa takut. Jika nyala api ini membakarnya, mungkin tidak akan lama sebelum dia benar-benar musnah. Chen Ye tersenyum pahit,
tahu bahwa dia tidak akan datang ke kompor. Daya tarik yang menakutkan menyebabkan hembusan angin bersiul. Pada saat ini, Chen Ye tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan seluruh orang memasuki tungku. Ledakan. Nyala api langsung membakar semua pakaian Chen Ye. Untungnya, tubuh fisik Chen Ye masih kuat dan dapat menopangnya untuk sementara waktu. Hanya saja nyala api ini terlalu mendominasi, dan dia tidak bisa bertahan lama, dan seluruh tubuhnya akan terbakar sepenuhnya saat itu. Di dalam sebuah ruangan, ke-9 orang dewasa itu membuang kegembiraan mereka dan berusaha menenangkan diri. Tuan 9, sekarang Chen Ye telah memasuki tungku Qiankun, apakah dia bisa keluar tergantung pada nasib baiknya. 9 tuan menyingkirkan cermin, lalu berdiri, dan mengikuti Raja Roh Baizan keluar. Untuk selanjutnya, saya hanya bisa mengandalkan Chen Ye saja. Hidup atau mati tergantung sepenuhnya pada ciptaannya. Chen Ye menderita sakit parah di kompor, dan nyala api tidak bisa dipadamkan sama sekali. Suhu yang berapi-api terus membakar daging dan darahnya. Api biru samar ini terus memasuki tubuhnya, membuatnya merasakan aura suram. Seperti bajingan, panas di luar dan dingin di dalam membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Chen Ye tidak menyadari bahwa darah yang tidak aktif di tubuhnya tampaknya tertarik oleh sesuatu, dan ada perubahan. Ini seperti mendidih. Mungkinkah Raja Suci Abadi membawanya ke sini karena ada hubungannya dengan darah reinkarnasi? Monumen misterius reinkarnasi diberitahukan kepadanya oleh Raja Suci Abadi, dan dia pasti memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang garis keturunan reinkarnasinya. Dan di sini, itu adalah perahu reinkarnasi. Kata reinkarnasi memiliki terlalu banyak masa lalu yang tidak diketahui. Saya tidak tahu berapa lama, dan Chen Ye mengalami koma. Untungnya, dia memiliki keinginan abadi, dia belum mati, dan darah di tubuhnya tampaknya telah menyelesaikan semacam transformasi. Setiap tetes darah penuh dengan kekuatan ledakan. Napas seluruh tubuh Chen Ye telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ada jejak pesona abadi sepanjang waktu. Ledakan. Ada ledakan dari tungku Qiankun, tutup tungku dibuka, dan seluruh tubuh Chen Ye tersedot keluar dan dibuang. Napas yang dikeluarkan Chen Ye pada saat ini tampaknya bukan manusia, tetapi binatang buas raksasa. Seiring waktu berlalu, Chen Ye perlahan membuka matanya dan melirik dirinya sendiri. Setelah persepsi yang cermat, saya menemukan bahwa tidak ada masalah besar, dan saya benar-benar lega. Sekarang, dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi merasa nyaman secara keseluruhan. Tidak hanya itu, dia sekarang merasa penuh kekuatan, seperti naga humanoid. Bab 1736. Meskipun saya tidak tahu mengapa ini terjadi, Chen Ye merasa itu adalah hal yang baik. Saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, saya khawatir saya harus menemukan seseorang untuk bertarung. Juga, kekuatan ini tampaknya terikat oleh sesuatu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan monumen reinkarnasi? Pedal. Pada saat ini, ada langkah kaki, dan Chen Ye melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah Raja Roh Baizan. Baizan Lingwang masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu telah keluar dari tungku Qiankun, ikuti aku untuk melihat 9 tuan. Chen Ye sedikit mengangguk, berbalik dan mengikuti di belakang Raja Baizan Ling. Setelah berjalan selama setengah jam, saya sampai di sebuah ruangan, dan Raja Baizan Ling membuka pintu dan pergi sendirian. Chen Ye masuk dan menemukan bahwa 9 tuan masih duduk di kursi kayu rotan seperti sebelumnya. Nak, sekarang kamu benar-benar di jalan menuju tubuh abadi. Chen Ye bisa merasakan perubahan fisiknya, tapi dia tidak begitu tahu apa itu tubuh abadi. Melihat bahwa Chen Ye tidak berbicara, Guru Jiu melanjutkan, selama puluhan ribu tahun, hanya Anda yang telah lulus ujian dan memperoleh tubuh ilahi abadi. Jika suatu hari, fisik Anda dapat menerobos, dan tidak ada yang bisa membunuh Anda. Satu-satunya orang di dunia ini yang layak menerima darah reinkarnasi adalah tubuh ilahi abadi. Kata-kata Tuan Jiu benar-benar mengejutkan Chen Ye, tidak ada yang bisa membunuhnya. Konsep macam apa ini? Selama tubuh Dewa Abadi dapat mencapai pencapaian besar, dia akan menekan keberadaan suatu era. Kamu menjadi pewaris, dan ada beberapa hal yang secara alami akan diberitahukan kepadamu. Begitu suara Master Jiu jatuh, dia mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya masuk ke pikiran Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba melihat pertempuran kuno.
Hanya saja saya tidak tahu apakah itu masalah dengan basis kultivasi saya sendiri atau apa, gambarnya agak buram. Tapi sosoknya sangat jelas. Itu adalah seorang pria di atas seekor naga. Laki-laki itu memiliki sosok yang kekar, dengan paksaan yang kuat di sekujur tubuhnya, sekilas saja sudah membuat orang gentar. Dia hanya memandang semua orang dengan sangat ringan, sudut mulutnya menghina, sangat acuh tak acuh. Pria di atas naga itu sepertinya sedang memesan banyak pria kuat. Tampaknya secara paksa menekan segalanya. Dia memerintahkan pembangkit tenaga listrik ini untuk memiliki napas yang menakutkan, dan kekuatan masing-masing pembangkit tenaga listrik tampaknya mampu membunuh seluruh dunia hanya dengan satu pukulan. Setiap orang kuat terus mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulan merenggut segalanya. Pada saat ini, ketika layar berubah, Chen Ye melihat Raja Suci Teratai Merah, Raja Suci Berdarah Besi, dan Jian Zun dan yang lainnya. Ada ribuan Raja Suci ini, dan perang akan segera pecah, dan seluruh benua Lingu jatuh ke dalam kegelapan. Seorang Raja bijak jatuh, dan ada banyak ciptaan di belakang mereka. Adapun ranah Dao, mereka lemah seperti semut. Chen Ye melihat aset Jian Zun yang tak terkalahkan, dan sepertinya seluruh Jiao Xiongtian dipotong dengan satu pedang. Setiap pedang menuai nyawa orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan pertempuran berdarah pecah selama bertahun-tahun. Seluruh area benua Lingu diwarnai merah, dan ranah Dao dan penciptaan di medan perang benar-benar semut. Layar berbalik lagi, dan ada mayat Raja Suci ditempatkan di sana, Jian Zun penuh dengan bekas luka, dan napas seluruh orang sangat lemah. Chen Ye bisa merasakan bahwa Sword Sovereign takut dia akan mati. Jian Zun berdiri di puncak gunung, matanya masih acuh tak acuh, dan pedangnya masih di tangannya. Di bawah gunung, tidak banyak orang kuat di belakang Raja Bijak. Aku adalah penguasa pedang, penguasa 10.000 pedang. Kami menggunakan darah kami sendiri sebagai segel untuk menjaga semuanya selamanya. Di belakang Jian Zun, sebuah altar, Jian Zun mengepalkan pedang di tangannya, dan langsung menebas darah dan air di altar, meledak dengan cahaya terang. Jian Zun tidak mati, tetapi membiarkan darahnya meletus, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada darah di wajah Jian Zun, dan seluruh orang itu seperti mayat mumi, dan akhirnya kehilangan nyawanya. Orang-orang kuat jatuh di altar seperti ngengat ke nyala api. Pembangkit tenaga listrik ini, ambil saja salah satunya, semua pembangkit tenaga listrik di benua Lingu. Orang-orang kuat ini tidak memiliki masalah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka mengorbankan hidup mereka satu persatu hanya untuk menekan orang-orang kuat itu. Sesuatu yang aku tidak tahu, langkahmu hanya menunda rencanaku. Pria di atas naga mendengus dingin dan menghilang sepenuhnya. Seolah tidak pernah ada. Di akhir gambar, mata Chen Ye sudah sedikit basah. Pembangkit tenaga listrik dari tahun-tahun tanpa akhir ini semuanya telah menyumbangkan hidup mereka untuk mempertahankan jiwa-jiwa benua Lingu. Perubahan kehidupan, tahun-tahun yang menghilang ini, benar-benar hilang di sungai yang panjang. Sekarang, makhluk hidup di benua Lingu, saya khawatir tidak ada yang ingat saat gelap ini. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan segel aslinya sangat lemah. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum orang itu akan kembali. Orang-orang di belakangnya dapat mengguncang dunia, dan jalan surga adalah kekuatannya. 9 tuan menghela nafas, untuk berjaga-jaga, mereka meninggalkan kapal reinkarnasi ini untuk menemukan penerus yang sebenarnya. Berapa lama kedamaian benua Lingu bisa bertahan? Senior, jika mereka kembali, aku akan bertarung sampai mati. Chen Ye tahu bahwa semakin besar tanggung jawab yang dia hadapi di masa depan, semakin banyak dia mendapatkan warisan. 9 guru tersenyum lega, dan kemudian berkata, jika tidak ada yang lain, masih ada 10.000 tahun sebelum rencana orang itu. Dalam 10.000 tahun ini, Anda harus menemukan cara untuk berkultivasi sampai akhir, dan hanya dengan cara ini dapat kamu bisa menghentikan semuanya. Kali ini mungkin lebih awal, kamu mencoba untuk tidak melakukan kontak dengan pria itu. Kamu belum memenuhi syarat. 10.000 tahun, bagi yang kuat, hanyalah periode waktu mundur. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Chen Ye. Tuan 9, bagaimana tubuh ilahi abadi dapat dicapai? Chen Ye tidak tahu apa-apa tentang tubuh abadi. Dia bahkan tidak tahu tentang darah reinkarnasi. 9 tuan tersenyum sedikit, tubuh ilahi abadi dan garis keturunan reinkarnasi saling melengkapi. Apa yang dibutuhkan garis keturunan reinkarnasi, dibutuhkan tubuh ilahi abadi. Mendengar kalimat ini, Chen Ye tanpa sadar berkata, monumen mendalam reinkarnasi. Aku tidak tahu.
Kamu sendiri yang merasakannya. Master Jiu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan senyum misterius, seolah membiarkan Chen Ye menebak. Keberadaan Immortal Divine Body telah menjadi legenda selama puluhan ribu tahun, bahkan mereka tidak tahu apakah Immortal Divine Body dapat berkultivasi. Sembilan Tuan sangat beruntung karena dia bisa melihat kelahiran tubuh ilahi abadi. Chen Ye tersenyum pahit, karena Sembilan Tuan tidak mengatakan apa-apa, dia ingin mengolah tubuh ilahi abadi, dan tidak ada cara untuk memulai. Hanya fokus pada monumen reinkarnasi. Jalan menuju tubuh abadi masih perlu diambil sendiri. Jika suatu hari, Anda berkultivasi dengan sukses besar, antara surga dan bumi, Anda akan menjadi keberadaan abadi. Mengenai Immortal Divine Fisik, itu hanya legenda, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada Immortal Divine Fisik yang lahir. Chen Ye sedikit mengangguk, dia tidak terlalu memikirkan keberadaan keabadian. Di dunia ini, tidak ada orang kuat yang berani mengatakan bahwa dia abadi. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, siklus waktu. Kamu bisa membawa tungku Qian Kun bersamamu. Adapun kami seharusnya menghilang di antara langit dan bumi. Bantu aku menyapa Raja Suci Abadi. Selama bertahun-tahun, dia telah mendukung dirinya sendiri, dan kita semua telah melihatnya.